Kita awal informasi pagi ini dari ibu kota, pemirsa. 9 rumah ludes terbakar dan 3 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Pademangan, Jakarta Utara. Kebakaran permukiman di kawasan Pademangan, Jakarta Utara menghanguskan 9 rumah dan 3 orang meninggal dunia. Ketiga korban bernama Aris Sulastini, 29 tahun, dan kedua anaknya yang masing-masing berumur 11 dan 5 tahun. Jenazah ketiganya dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 3 jenazah dibawa menuju kampung halaman mereka di Yogyakarta untuk dimakamkan. Kebakaran juga berdampak pada 34 keluarga. Mereka yang selamat ditampung di tempat pengajian sekitar kawasan permukiman dengan fasilitas seadanya. Hingga kini para pengungsi masih memerlukan bantuan, seperti makanan siap santap, selimut, serta kebutuhan anak-anak lainnya. Korban meninggal sudah ada di rumah sakit dan selanjutnya akan dimakamkan di kampung halamannya, yaitu di Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta. Di pengungsian ada di RP Trapati Murah, ada di TPA pengajian di lingkungan kami. Sebelumnya pada Sabtu sore, kebakaran terjadi di tengah-tengah permukiman warga. Sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Pademangan dan Tanjung Priok langsung dikerahkan ke lokasi. Warga sempat melihat awal api terlihat dari lantai 2 sebuah bangunan tempat tinggal sebelum menghanguskan 9 rumah warga. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Eko Miadi, Yulia Lorena, iNews melaporkan. 3 kendaraan kecelakaan beruntun terjadi di jalur lintas Sumatera, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 2 pengemudi tewas dan 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil pickup bermuatan tabung gas LPG 3 kg dengan sebuah mobil box terjadi di jalur lintas Sumatera, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 2 pengemudi minibus tewas di tempat dan dievakuasi ke Rumah Sakit M. Nasir Solok. Sementara 2 lainnya luka dan dibawa ke RSUD Kota Solok. Kecelakaan bermula dari mobil minibus yang menyalip truk hingga kehilangan kendali dan menabrak mobil pick-up. Karena mobil Grand Max pick-up yang berada di belakang mobil tersebut terkejut sehingga tidak bisa menghindar, sehingga terjadilah tabrakan kepala dengan kepala mobil Grand Max Blink Van. Kasus kecelakaan kini ditangani Polres Kota Solok. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Sidoarjo, Jawa Timur, mengakibatkan puluhan pohon tumbang dan merusak sejumlah fasilitas. Salah satunya ruang pertemuan di sebuah hotel. Inilah video amatir warga di kawasan Kahuripan Nirwana, Village Sidoarjo, Jawa Timur, yang merekam detik-detik munculnya hujan deras disertai angin kencang pada Minggu sore. Kepanikan warga bertambah ketika sejumlah benda berterbangan. Akibat peristiwa ini, puluhan pohon tumbang menutup jalan serta menimpa sejumlah kendaraan. Tak sampai di situ, kejadian ini pun sempat merusak sejumlah panel, kafetaria, dan ruang pertemuan di sebuah hotel. Sekitar jam berapa? Setengah 3. Berlangsung cepatkah atau seperti apa tadi? Ya selama 5 menit. Saya video juga. Ini menutup jalur ke sini, Mas Arya? Iya, jalur akhirnya ini pohon Tumbang semua. Untuk hotel sendiri, kerusakan yang itu? itu sampai pecah itu Pak. Hotel Astonnya sampai pecah kacanya. Belum diketahui adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, pihak BPBD Sidoarjo melalui pesan singkat mengaku masih melakukan pendataan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor meninggal dunia di Majalengka, Jawa Barat setelah tertimpa pohon tumbang. Korban langsung diantar ke rumah duka oleh pihak kepolisian pada Minggu siang. Lapor Pak, pohon tumbang Pak. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah tertimpa pohon di Majalengka, Jawa Barat. Korban yang diketahui identitasnya sebagai Sanadi, warga desa Cibolerang, Kecamatan Jatiwangi, dievakuasi petugas kepolisian sektor Sumberjaya dibantu dengan warga sekitar. Korban yang mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Bandung ke Cirebon secara tiba-tiba tertimpa pohon yang sudah rapuh dan korban meninggal dunia di tempat. Ini tumbang A. Nah, langsung
kena ke orang ini. Pengguna jalan. Ya, ke pengguna jalan. Ketibanan kepalanya langsung dari sana keseret mukanya nih. Kini jenazah langsung dibawa ke rumah duka oleh petugas Polsek Sumberjaya setelah diperiksa oleh medis dari Puskesmas Sumberjaya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Zohadi, iNews melaporkan. Tebing pondasi rumah longsor menerjang rumah warga di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Proses evakuasi korban longsor di Kecamatan Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat berlangsung dramatis. Petugas kesulitan mengevakuasi korban lantaran tubuh korban terjepit material longsor dan bangunan rumah. Petugas gabungan dari BPBD Pemadam Kebakaran dan warga baru bisa mengangkat jasad korban setelah 6 jam penggalian. Kejadian berawal saat korban dan ayahnya sedang tertidur, tiba-tiba saja tebing pondasi yang berada di samping rumah korban longsor akibat hujan deras. Longsoran tebing pondasi menerjang rumah korban hingga menimbun korban dan ayahnya. Yang 1 korban lagi barusan baru dievakuasi dari jam 1 sampai barusan jam 7 sudah baru berhasil dievakuasi. Kesulitannya seperti apa, Pak? Kesulitannya korban terhimpit oleh TPT dan bebatuan sehingga tim memerlukan untuk menghancurkan batu-batuan beserta tembok. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara ayah korban selamat dan dirawat di rumah sakit Sekarwangi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 3 kios di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk akibat tebing pembatas tanah longsor. Longsornya tebing dipicu intensitas hujan yang tinggi dan konstruksi bangunan yang tidak sesuai. Tebing longsor membuat 3 kios di Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk pada Sabtu pagi. Kejadian ini karena konstruksi bangunan tidak standar dan tidak ada saluran drainase jalan. Sebelum tebing longsor, intensitas hujan sangat tinggi beberapa hari terakhir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 6 lebih, tiba-tiba gemuruh dari atas, dikirain apa, nggak taunya longsoran ke rumah. Sebelumnya ada suara apa gitu, Kang? Ya, gemuruh kayak batu berusukan gitu lah. Jadi pada tadi pagi sekitar jam 6.30 telah terjadi pergeseran tanah di RW 1 Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, mengakibatkan 3 kios rusak berat dan dikhawatirkan kalau kita tidak segera evakuasi bongkahan-bongkahan, takut nanti ada pergeseran lagi sehingga akan menimpa salah satu rumah. Karena rawan longsor susulan, petugas BPBD dan Kecamatan Padalarang menutup lokasi longsor dan mengimbau warga untuk tetap waspada. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Perbaikan jembatan Juwero di Kendal, Jawa Tengah yang rusak akibat terjangan air Sungai Bodri akan dilakukan dengan cepat. Hal ini dipastikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau jembatan Juwero di Desa Triharjo Gemuh, Kabupaten Kendal. Jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk Perhutani selaku pemilik aset. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, masyarakat diminta untuk tidak mengambil risiko melintasi jembatan. Imbauan ini mengingat kondisi cuaca yang sedang tidak bagus, serta sambil menunggu proses perbaikan yang akan segera dilakukan. Gimana kalau diangkat dulu, direposisi dulu, baru kemudian nanti dibuat perlakuannya. Tapi ini harus cepat ini, sebab kondisinya kan cuacanya lagi nggak bagus, ya. Terus kemudian kondisi lingkungan atau cuaca yang tidak bagus ini potensi besar untuk bisa mendorong terjadinya situasi yang tidak baik gitu ya, membahayakan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pengerjaan proyek normalisasi Kali Semanan di kawasan rawan banjir Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pembangunan tanggul ini merupakan upaya pengendalian banjir.
Pengerjaan proyek normalisasi Kali Semanan Cengkareng Jakarta Barat untuk pengendalian banjir terus dilakukan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dalam pengerjaan turap untuk ruang limpas air, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso ingin memastikan proyek ini tidak mengganggu suplai air bersih warga. Di area tepat di belakang terminal Rawabuaya ini rencananya akan dibangun dengan konsep ruang limpas sungai untuk mengendalikan limpahan air sebelum masuk ke aliran Sungai Mokepat. Yang pertama adalah cepat proses air bersih, yang kedua adalah tanggul ya, buat tanggul sepanjang 1 kilo, dan mudah-mudahan itu bisa mengatasi ataupun mengurangi banjir kemarin. Terima kasih banyak Pak, dan titip jangan buang sampah sembarangan. Heru juga sempat mendatangi pemukiman warga Duri Kusambi yang menjadi kawasan rawan banjir saat Kali Semanan meluap. Ada beberapa dari warga dan ada pengajuan intinya untuk penanganan banjir, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kami pun dari berbagai warga untuk membuka taman bermain anak-anak dan Petra. Insya Allah nanti kita ajukan ke kota dan satu lagi adalah pembukaan itu. Mudah-mudahan semuanya terrealisasi. Pembangunan tanggul Kali Semanan ini dikerjakan Dinas Sumber Daya Air sebagai bagian dari pengendalian banjir. Pemkot Jakarta Barat juga membangun embung atau waduk dengan konsep ruang limpas sungai. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 5 obat sirup ditarik peredarannya karena mengandung senyawa etilen glikol melebihi ambang batas. Masyarakat diminta untuk menghentikan penggunaan seluruh obat sirup sambil menunggu penelitian BPOM dan Kementerian Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap 5 obat sirup mengandung senyawa etilen glikol melebihi ambang batas. Namun, BPOM menyebut belum bisa menyimpulkan bahwa obat-obat ini sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak, sehingga masih butuh penelitian lebih lanjut. Kelima obat yang ditarik dari peredaran diantaranya obat penurun panas Thermorex sirup, obat batuk dan flu flurin DMP sirup, obat batuk dan flu Unibaby Cough sirup, obat penurun panas Unibaby, dan obat demam Unibaby Demam Drops. Menanggapi temuan ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat dalam bentuk sirup. Yang pertama bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Sementara itu, salah satu produsen obat yang ditarik mengaku akan menghentikan produksi dan distribusi obat yang diduga mengandung etilen glikol dengan kadar berlebih. Di situ kami tentu mentaati dari isi surat itu untuk menghentikan produksi, dan segera kami sudah menyusun langkah-langkah untuk melakukan itu karena juga ada tenggang waktunya dari surat tersebut. Dan yang perlu diketahui bahwa itu hanya satu batch saja, yang batch tertentu yang harus ditarik. Hingga kini lebih dari 200 anak mengidap gagal ginjal akut. 99 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan anak-anak dari 22 provinsi di Indonesia meninggal dunia akibat gagal ginjal akut.
BPOM pun menjadi sorotan karena berperan dalam pengawasan obat-obatan yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Iing Sahputra, warga Kelapa II Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hanya bisa meratapi foto anak bungsunya yang meninggal akibat gagal ginjal akut pada 23 September silam. Menurut Iing, kejadian ini diawali korban mengalami batuk pilek dan panas pada 5 September lalu. Iing kemudian membawa anaknya ke puskesmas dan diberi paracetamol sirup. Karena kondisi tidak juga membaik, Iing kemudian membawa anaknya ke rumah sakit dan dirawat intensif hingga akhirnya meninggal dunia. Lebih dari 100 anak dari 22 provinsi di Indonesia meninggal dunia diduga karena penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal atau dikenal dengan istilah gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirup ke masyarakat. Lantaran adanya kandungan senyawa dietilen glikol dalam obat sirup yang diduga penyebab penyakit gagal ginjal akut. Kita larang untuk diresepkan dan kita larang juga untuk dijual ya di apotek-apotek, dan kita minta juga dibantu sama Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter-dokter kalau bisa jangan resepkan dulu. Usai mencuatnya kasus gagal ginjal akut ini, kinerja BPOM menjadi sorotan sebab BPOM berperan dalam pengawasan obat-obatan termasuk sejumlah obat yang jadi pemicu kasus gagal ginjal akut. Namun demikian, BPOM meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat sirup sambil menunggu penelitian BPOM dan Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga dan turis WNA Australia mengamuk dan mengadang kendaraan di Jalan Legian Bali. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.